Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalin diri dulu nih. Nama saya Raihan Novaldi, asalnya dari Batam, kuliahnya di Universitas Telkom. Nah, kali ini kita bakal belajar untuk membuat filter microstrip. Nah, aplikasi yang bakal kita pakai adalah aplikasi ANSYS AFSS. Nah, ini merupakan contoh dari filter microstripnya. Ukurannya 30 x 30 mm. Di sini ada patch luar, ada patch dalam, ada input dan output. Bahan-bahan yang bakal kita pakai adalah tembaga atau copper. Ketebalannya adalah 0,035 mm dengan permitivitasnya 1. Yang kedua bahannya adalah Roger RT Duroid 6006. Ketebalannya 1,27 mm dengan permitivitasnya 6,15. Di sini juga udah ada spesifikasinya. Kita bisa lihat di sini dan dijabarin di sini. Nah, untuk memulainya, alangkah lebih baiknya kita mendownload aplikasi ANSYS HFSS-nya terlebih dahulu. Jika sudah bisa, barulah kita melanjutkan ke video selanjutnya. Nah, ini merupakan ANSYS HFSS-nya. Di sini masih kosong ya, si ANSYS HFSS-nya. Nah, supaya ada gambarnya, kita klik Insert HFSS ada di sini, atau kita klik Project, Insert HFSS Design. Nah, seperti inilah tampilan dari HFSS Design-nya. Ada warna hijau, biru, dan merah. Warna hijau melambangkan koordinat garis X, warna biru melambangkan koordinat garis Y, dan warna merah melambangkan koordinat garis Z. Kita klik tangan ini untuk menggerak-gerakannya. Tuh, bisa digerakkan. Nah, tadi kan kita mau membuat filter microstrip seperti yang diberikan di contoh dengan ukuran 30 x 30. Nah, hal pertama yang harus kita buat adalah ground plane. Caranya adalah klik draw, terus kita tekan box. Nah, di sini kita buat sembarang aja ukurannya dan posisinya. Ini kita perbesar dulu. Nah, di sini bahannya masih vakum, namanya juga masih box 1. Caranya kita klik box 1-nya 2 kali. Namanya kita ganti jadi ground plane. Nah, setelah itu bahannya kita pakai adalah tembaga. Karena di sini tembaga nggak ada, kita klik edit, kita tulis copper. Udah ada, kita klik OK. Nah, yang terakhir warnanya kita ganti warna kuning aja. Ini kesimpan di sini copper. Nah, kalau udah kita klik OK. Bahannya udah berubah, namanya juga udah berubah. Nah, sekarang kita nentuin ukuran dan posisinya. Kita klik plus dan kita klik 2 kali pada create box. Nah, di sini ada posisi besar dan besar ukurannya. Posisinya ada 3. Yang pertama menandakan posisi X-nya, yang kedua posisi Y-nya, yang ketiga posisi Z-nya. Nah, posisi X-nya, karena tadi ukurannya adalah 30 mm seperti ini, dan 30 mm-nya dibagi 2, 15 ke bawah dan 15 ke atas. Sama halnya dengan Y-nya, 15 ke bawah, ke kiri, dan 15 ke kanan. Nah, berarti kita tulis di aplikasinya minus 30/2, atau boleh juga 30/2. Yang membedakan hanya posisinya saja atau arahnya. Yang ini kita buat 30/2. Yang terakhir kita mulai dari 0. Nah, untuk awal Z-nya. Nah, kemudian besar X-nya adalah 30 karena diminta 30 mm. Besar Y-nya, karena di sininya 30/2, di sini kita tulis minus 30 biar arahnya sesuai dan membentuk kotak seperti contoh.
Yang terakhir, ketebalannya adalah 0,035. Kenapa segitu? Karena tebalnya koper adalah 0,035 mm. Setelah udah, kita klik OK. Nah, ini gambarnya terlalu gede, kita kecilin. Klik tangan yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa gerakin. Nah, ini baru ground plan-nya. Langkah kedua, kita membuat yang namanya substrat. Sama kayak tadi caranya, klik draw, kemudian klik box, kita gambar sembarang aja. Kalau udah, klik box satunya 2 kali, terus kita ganti namanya substrat. Kemudian vakum ya, kita ganti. Bahannya ada Roger RT Duroid. Nah, ini kita cari di sini ada 6006. Kita klik OK. Kemudian warnanya kita ganti warna abu-abu aja, biar sesuai dengan contoh. Kalau udah, kita klik OK. Warna udah berubah, bahan juga udah berubah. Kita klik plus dan create box. Posisinya sama seperti tadi, minus 30/2, minus 30/2, 0,035. Kenapa 0,035? Karena kita mau membuatnya di atas ground plane. X size-nya 30, Y size-nya 30, Z size-nya karena tadi tebal dari Roger RT Duroid-nya adalah 1,27. Jadi kita tulis juga 1,27 mm satuannya di sini. Kita klik OK. Nah, sudah jadi substratnya. Di sini kita bisa lihat substratnya di bagian atas dan ground plane-nya di bagian bawah. Cara untuk menggeser seperti ini, kita klik tombol rotate-nya di sini. Namanya rotate around model center. Nah, kalau udah, selanjutnya kita lihat contoh. Kita mau membuat kotak di bagian luarnya, atau kita biasa sebutnya dengan patch luar. Patch luar ukurannya adalah 25 mm dikali 25 mm. Dengan tebalnya A itu berapa? Kita lihat di spesifikasinya. A-nya merupakan 2 mm. Nah, tebal ke dalamnya 2 mm. Nah, langsung saja kita buat. Kita klik 2 kali pada Z-nya saat tombol rotate ya. Nah, bakal jadi seperti ini. Kita klik tangan, kita geser biar posisinya enak. Baru kita buat draw. Ini dimatiin dulu, jangan lupa. Draw, kemudian box. Kita gambar sembarang aja. Kemudian box satunya diklik 2 kali, diganti namanya patch luar. Setelah udah, bahannya kita ganti ke copper. Yang terakhir warnanya diganti kuning aja biar sesuai dengan contoh. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, yang belum adalah posisinya. Kita klik create box pada patch luar, kemudian posisinya kita ganti. Karena posisinya tadi 25 mm dikali 25 dan di tengah-tengah, berarti kita tulisnya sama kayak sebelumnya, min 25/2, min 25/2, 0,035 ditambah 1,27. Kenapa nilainya harus ditambah 1,27? Karena kita mau membuatnya di atas substratnya. Kemudian kita tulis X size-nya 25, Z size-nya juga, Y size-nya juga 25, dan Z size-nya adalah, karena kita pakai tembaga, tebalnya adalah 0,035. Kalau udah, kita klik OK. Nah, gambarnya bakal jadi seperti ini. Tapi beda jauh dengan contohnya. Di contohnya dia hanya minta tebalnya 2 mm. Caranya dimana biar di sini juga hanya 2 mm dan sisanya terbuang. Gampang. Kita draw box lagi aja. Tapi kita membuatnya dengan ukurannya yang lebih kecil. Istilahnya
istilahnya 25 mm dikurang 2 mm, berarti kita buat ukurannya yang 23 mm. Istilahnya di sini kita tulis saja pemotong, atau biar singkat, PMTG atau pemotong patch luar, PL. Kemudian vakumnya kita ganti ke copper, warna kita ganti ke warna kuning atau warna abu-abu juga boleh biar kelihatan kepotongnya. Kita klik OK. Nah, kita ganti posisinya, kan tadi 23 minus 23 per 2, minus 23 per 2, 0,035 ditambah 1,27. Kalau udah ukuran X size-nya sebesar 23, Y size-nya 23, Z size-nya kita buat 0,035. Alasannya masih sama karena kita memakai tembaga. Nah, di sini ada dua gambar, yang kuning sama yang garis hitam nih. Nah, ini artinya dia tuh ada dua, yang tadi PMTG-PL dan patch luarnya. Nah, kita mau menghilangkan yang di dalam garis hitam ini. Caranya gampang, kita klik Ctrl, kita tahan, kita klik patch luar dan pemotong patch luarnya. Nah, kalau udah, kita klik substrat. Jadi substratnya itu berfungsi yang ukuran dari PMTG-PL-nya itu bakal hilang. Yang nimpa dia juga bakal hilang, tapi yang kita klik, nah yang kita klik kan tadi patch keluar, makanya yang hilang bakal patch keluarnya aja. Untuk substrat dan ground plane-nya tidak akan hilang. Kita klik OK. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini. Gitu. Kalau udah, kita bikin gambar yang dalamnya nih. Dalamnya ukurannya 21 mm dengan tebalnya C. Kita lihat C ke bawah. C-nya adalah 2 mm. Berarti tinggal kita buat ukurannya 21 dan yang satunya lagi ukurannya 21 dikurang 2, berarti 19 mm. Nah, kita buat draw box. Kalau udah, kita klik box satunya 2 kali, vakumnya kita ganti copper, warnanya kita ganti kuning, OK. Dan box satunya kita kasih nama patch dalam. Kalau udah, kita klik OK. Kemudian tadi kita ganti dulu nih posisi patch dalamnya, 21 per 2, 21 per 2, 0,035 ditambah 1,27. Nah, untuk posisinya karena tadi di sini 21 per 2, berarti harus ada minusnya, minus 21. Bawahnya juga minus 21. Ininya 0,035. Dan klik OK. Kemudian jadilah gambar seperti ini. Sama seperti cara sebelumnya, kita draw box lagi aja ya. Box. Kalau udah box 1, warnanya kuning, kemudian bahannya copper, namanya PMTG atau pemotong dari patch dalam. Kita klik OK. Posisinya jangan lupa kita ganti. Yang ini 19, berarti minus 19 per 2, minus 19 per 2, 0,035 ditambah 1,27. X size-nya sebesar 19, Y size-nya 19, Z size-nya 0,035. Ya udah, habis itu klik OK aja. Nah, jadilah gambarnya seperti ini. Caranya sama, tinggal klik Ctrl, kemudian tekan patch dalam dan PMTG PD-nya. Kita klik substrat habis itu. Sesuai ya. Tinggal kita klik OK. Nah, gambarnya bakal jadi seperti ini.
Kalau udah, sekarang kita mau buat yang ini nih, garis lurus yang ini sama garis lurus yang ini. Nah, biar gampang kita langsung coba disambungin dulu aja semua. Berarti kita mau bikin garis lurus di daerah sini. Karena posisinya dia X-nya kan tadi di sini 25 mm. Terus di sini dia minta gapnya nih, gapnya adalah H. H itu sebesar 2 mm. Berarti sebenarnya ukuran di sini 27 mm. Dengan F-nya 1 mm atau tebalnya 1. Berarti di sini 27/2. Sebelumnya kita gambar box dulu aja biar gampang. Namanya input output. Kemudian vakum ya, kita ganti copper. Nah, kuning. Kemudian kita klik OK. Posisinya kita ganti. Position yang pertama tadi, ini kita lihat di sini. Kan kita mintain dari 27/2 karena dia searah sumbu X-nya berarti positif. Kemudian kenapa 27/2? Sebenarnya kan kalau 25 mm sepanjang ini, karena dibagi 2 berarti kesininya 25/2. Berarti kalau ditambah 2, 27/2. Itu aja. Nah, setelah udah, posisi Y-nya kita mau buat dari ujung kiri aja. Ntar sampai dibuat ke ujung kanan. Nah, terserah mau dari mana. Itu dari kiri aja, berarti minus 30/2. Kenapa minus? Karena sumbu Y positifnya ada di sebelah kanan. Gitu. Yang terakhir, 0,035 ditambah 1,27. Masih sama alasannya, biar di atas substratnya. Kemudian Z size-nya 0,03. Kalau udah, kita klik OK. Oh, yang belum nih, X size-nya sama Y size-nya ketinggalan. Y size-nya kita mau buat dari ujung kiri ke ujung kanan. Berarti kita tulis 30 biar mentok. X size-nya tadi dia minta tebalnya 1. Berarti kita klik OK. Jadi garis lurus, patch dalam dan patch luarnya. Kalau udah, kita mau buat bolongan yang ada di tengah nih. Bolongan yang ada di tengah ini. Caranya kita balik, kita draw box. Kalau udah, klik box satunya 2 kali, ganti warnanya abu-abu aja biar kelihatan kepotongnya. Terus vakumnya kita ganti ke copper. Box satunya kita tulis PMTG semua aja karena dia bakal potong banyak nih. Kalau udah, kita klik OK, baru posisinya kita ganti. Karena kita mau mulainya dari sini, berarti dia kan ini 19 ya, berarti 19/2, 19/2, Y-nya itu karena tadi jaraknya 3 mm, kita mulai dari sebelah kiri aja. Ini 3/2. Jadi 1,5 kiri, 1,5 kanan. Koma. Kemudian 0,035 ditambah 1,27. X size-nya ganti 5. Y size-nya kan tadi lebarnya dia minta 33, Z size-nya 0,035. Kalau udah, kita klik OK. Nah, nih gambar yang ada garis hitamnya ini merupakan gambar yang bakal kepotong nantinya. Nah, langsung aja ya kita potong. Caranya, kita klik Ctrl, terus kita tahan, kita klik yang mau dipotong apa aja, patch dalam, patch luar, kemudian input output dan pemotongnya. Kita klik substrat. Nih, ini kan banyak yang dari sebelah kanannya, yang nggak mau hilang gambarnya,
kita pindahin ke kiri. Nah, input output juga kita pindahin ke kiri. Nah, ntar semua yang tertimpa atau yang berimpitan dengan pemotong semua bakal hilang. Nah, gambarnya bakal jadi seperti ini. Ya, sudah sedikit mirip, tapi masih jauh. Nah, sekarang kita coba kita sambungin dulu yang ini sama yang ini. Nah, yang ini dulu aja. Kita sambung yang ini dulu boleh, yang ini dulu boleh, sama aja. Nah, kita yang kiri dulu aja. Nah, kita gambar lagi Drawbox. Terus sama kayak tadi sebelumnya juga, warnanya tetap kuning. Nah, bahannya copper. Namanya penyambung input. Singkat aja biar nggak panjang banget. Nah, kalau udah kita create box, kemudian posisinya kan tadi dia di sini, berarti X-nya ini adalah 19/2. Kemudian koma, Y-nya di sebelah kiri berarti min 3/2. Kemudian Z-nya 0,035 ditambah 1,27. X size-nya sebesar, karena sampai bawah, coba kita buat 3. Kemudian Y size-nya 1, tebalnya dia minta 1. Z size-nya 0,035. Kita klik OK. Nah, coba kita lihat gambar. Oh, ini posisinya di bawah sini, berarti dia yang di 23/2 untuk posisi X-nya, dan ini belum berimpit, berarti ditambah lagi nih. Kita tulis menyambung inputnya, terus create box-nya kita klik 2 kali. Ininya 23 tadi, salah baca, 23/2. Kemudian ininya kita ganti ke 2,5, tetap minus ya. Kita klik OK. Nah, gambarnya bakal jadi seperti ini. Kemudian kita sambungin lagi nih yang bagian sini. Caranya sama. Kita draw box. Kemudian seperti sebelum-sebelumnya, kuning. Box satunya kasih nama penyambung output. Kalau udah, klik OK. Posisinya. Nah, yang ini kita mulai dari sini, berarti 19/2. Koma, karena tadi dia di sebelah kanan berarti 3/2, 0,035 ditambah 1,27. X size-nya 5, Y size-nya 1, Z size-nya 0,035. Klik OK. Nah, gambarnya bakal jadi seperti ini. Kalau udah, kita satukan gambar-gambarnya biar gak ada garis-garisnya. Caranya gimana? Penyambung output, input, patch luar, patch dalam, dan input outputnya kita klik semua. Jangan lupa ditahan kontrol saat mengkliknya. Kemudian kita tekan unite. Nah, jadi unite itu berfungsi untuk menyatukan semuanya. Nah, kalau udah gambarnya bakal jadi seperti ini. Tapi ada yang kurang. Yang kurang adalah bagian ini. E-nya dia minta 3 mm kalau nggak salah. Tuh, dia minta 3 mm. Ya udah, kita tinggal potong bagian sini. Sama cara kayak sebelumnya juga. Mungkin bakal bosen, tapi insya Allah ini box yang terakhir. Vakumnya ganti copper, warnanya ganti abu-abu aja, biar kelihatan. Box satunya pemotong terakhir atau pemotong ya terakhir aja. Kita klik OK. Kemudian posisinya kita ganti.
karena dia mintanya X-nya di 4 sebelah, berarti 23/2, koma, tadi kan 3/2, terus ditambah 1, berarti 2,5, koma, 0,035 ditambah 1,27. Terus X size-nya sebesar 1, Y size-nya sebesar 3 karena dipintanya 3, Z size-nya sebesar 0,035. Klik OK. Nah, gambarnya bakal jadi seperti ini. Kalau udah, kita potong aja, kita klik kontrol tahap penyambung output, dan nih biar benar nyambunginnya, pemotong terakhir dan penyambung outputnya. Di sini namanya penyambung output, sebenarnya udah digabungin sama semua. Kita subtract. Nah, pemotong terakhirnya harus di sebelah kiri karena mau kita hilangin itu. Dan penyambung outputnya di sini di sebelah kiri. Kita klik OK. Nah, gambarnya bakal jadi seperti ini. Kita lihat contohnya. Nah, ini tuh sebenarnya udah mirip, tapi yang ini belum dibuat, yaitu apa? Port input dan port outputnya. Nanti kita buat dulu biar ada colokannya istilahnya. Nah, kita mau buat di sebelah sini, dan kita mau buat di sebelah sini. Nah, caranya agak berbeda seperti yang tadi. Kenapa berbeda? Karena kalau tadi kita memakai box, sekarang kita memakai yang namanya rectangle. Klik draw, kemudian yang rectangle kita gambar, kemudian rectangle satu kita ganti nama dulu, port input. Kalau udah, warnanya kita samain aja, udah sesuai sepertinya. Kemudian posisinya belum kita ubah. Kita create rectangle di port inputnya, kemudian aksisnya kita ganti dulu karena kita mau membuat antara garis X dan Z, makanya garis aksisnya adalah Y. Kalau udah, kita klik OK. Nah, gambarnya nggak kelihatan, biar kelihatan gambarnya, kita klik rotate. Nah, terus kita tuh gambarnya di situ. Kita mau buat gambarnya di sebelah sini. Caranya gimana? Caranya, kita kan mau buatnya di sebelah sini nih. Kita hilangin dulu. Di sebelah sini. Berarti kita tarik paling bawah. Nah, berarti ini ukuran X-nya 30/2. Posisinya maksudnya. Posisi Y-nya dia di minus 30/2 karena di sebelah sini. Dan posisi Z-nya kita tuh harus kenain dia sama ground yang ada di bawah sini. Nah, berarti dia harus dari posisi 0 karena tadi groundnya juga di posisi 0. Setelah udah, kita klik pada create rectangle, baru kita ganti sesuai yang tadi kita bicarakan. T minus 30/2, minus 30/2, 0. Aksisnya udah Y, X size-nya itu kita untuk ininya ke arah dalam, berarti minus, kira-kira aja minus 2,5. Tingginya kita buat 4. Yang penting tuh ground plane dan feed line inputnya ini terkena. Kita klik OK. Nah, gambarnya nggak kelihatan tapi ada di sini. Nah, itu dia gambarnya. Sekarang kita mau buat yang di sebelah sini, yang bagian outputnya di bagian sebelah sini. Nah, sama kayak tadi, rectangle, kemudian namanya kita ganti port output, kemudian udah warnanya kalian sama. Terus port outputnya klik plusnya, terus create rectangle. Di sini tetap sama X-nya 30/2, kemudian koma karena dia di sebelah kanan,
berarti dia positif, berarti 30/2 juga, dan Z-nya tetap dari 0. Nah, ini aksisnya dirubah ke Y. Ini kita klik OK dulu. Nah, dia udah di bagian sini. Ini ada garis biru kan, kalau kita rotate, nah ada di situ. Nah, sekarang kita create rectangle lagi. X-size-nya kita bikin sama kayak tadi aja, biar simetris. Z-size-nya kita bikin 4. Terus kita klik OK. Nah, gambarnya bakal begini. Udah ada port input, ada port output. Nah, yang harus kita lakukan setelahnya adalah kita harus membuat eksitasi pada port menggunakan lampet port. Nah, ini kita geser dulu, terus kita rotate, baru kita dekatin, kita lurusin. Nah, kalau udah kayak gini kira-kira, nah kalau udah kayak gini, ini kita klik kanan, terus dari select object kita ganti ke select face. Nah, kita klik yang ini nih, yang port input, kemudian klik kanan, assign eksitasinya, terus kita ganti ke lampet port. Ininya next aja. Nah, ini diganti ke new line. New line ya, kita buat dari ground, buat sampai dia ke bentuknya lingkaran. Nah, di sini. Kalau udah kita klik next, terus finish. Nah, sekarang port inputnya udah, sekarang kita rubah ke port outputnya. Bentar. Kita geser gini, terus kita geser gini. Nah, setelah ini kita geser-geser biar lurus dulu, biar gampang narik garisnya. Kayak gini deh. Kalau udah select face yang port outputnya, klik kanan, eksitasi lampet port, kemudian next, new line, sampai dia ke bentuknya lingkaran. Kalau udah klik next, finish. Nah, kalau udah, kita ini klik rotate terus Z-nya 2 kali, nah biar seperti ini lagi. Kalau udah, kita lihat contohnya yang belum apa. Nah, ternyata yang belum adalah garis merah-merahnya ini. Berarti kita harus membuat boundariesnya. Caranya gampang. Ini kita klik dulu biar begini gambarnya. Kalau pusing kita klik 2 kali dulu. Nah, inilah begini. Terus kita cara membuat boundary adalah create region. Nah, padding type-nya kita ganti ke absolute offset. Besarnya adalah 20 mm. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini kita klik kanan. Kemudian kita tambah si boundary-nya menjadi radiation. Ini klik OK. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Kalau udah, kita klik HFSS, kemudian analisis setup, terus kita tambah nih solution setup-nya. Kita klik OK, balik lagi ke yang tadi, analisis setup, add frequency sweep. OK. Nah, sweep type-nya kita ganti ke fast, mulainya dari 1 GHz, berhentinya di 7 aja. Kemudian step size-nya diganti ke 1 MHz. Karena ini masih giga, kita ganti ke megahertz. Kita klik OK.
Nah, ini udah jadi nih, tapi cara kita ngecek benar atau enggak ya, kita validasi dulu ke HFSS, validation check. Nah, kalau udah ada centang hijau semua, berarti ini sudah bisa dipakai simulasinya. Dan kita sudah berhasil mengikuti yang ada di contoh yang diberikan. Mungkin sekian untuk cara membuat filter microstripnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di komen. Kalau ada yang salah juga bisa dibenarkan. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan siapapun yang melihatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.